Ya, ditunggu dan Alhamdulillah. udah pesan sih ke Pak Yuda kalau ada. Oh gitu. Makasih Baik, loh Teh. insya Allah tahun ini buku keempat hadir, Wah, sedang dalam bagus. proses edit. Iya. Insya Allah. Rencananya tiap tahun launching terus ya supaya jalan terus lah ini apa namanya ikhtiar berbagi. Insya Allah ya doakan lancar. Selamat bergabung Mbak Dela ya. Alhamdulillah Makasih. nih. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kita ini desainnya komunitas sebenarnya. Jadi saya mendesain ini sepatutnya bukan one way apa lecture gitu ya atau ceramah online, enggak. Ini kita komunitas kajian suluk online di mana kita sudah sejak 6 tahun yang lalu ayo ngaji yuk gitu online ya. Kebetulan dulu tuh sebelum pandemi saya minjem akunnya Mas Watu and still up until now dia orang Nokia. Saya bilang oh pakai Zoom deh gitu. Zaman dulu belum ngerti apa itu Zoom, coba deh pakai. Akhirnya alhamdulillah kita bisa memfasilitasi dengan nikmat Allah Ta'ala di zaman internet ini. Jadi 33 kota di seluruh dunia ya. Ini Teh Yen di Paris ya kan, Dela di Nice ya. Del, kamu di Nice sekarang? Udah pindah ya? Dela pindah kan rumahnya Enggak Teh, kemarin? aku tetap di Nice. Oh di Masih di Nice. Uju beda distrik. Masih di Nice sih sebenarnya ya, kode posnya sama gitu, cuman agak nggak di Centerville gitu. I see. Di pinggir Bukan Centerville. agak pinggiran ya. Iya. Saya juga di Amsterdam pinggir. Dela di Perancis ya. Mbak Indah di Surabaya nih nanti ada ya, Mbak Ade di Jakarta. Wah, nikmat. Maksud saya adalah karena ini komunitas desainnya, dalam komunitas kita berbagi. Kalau dulu orang kan atau mungkin zaman dulu karena sekarang udah enggak lagi. Kita arisan ya, ngumpul ngopi-ngopi and then at the end of the session tarik arisan gitu. Nah, kita yang dipertukarkan di sini adalah pengalaman hidup, perenungan hidup. So I encourage you to share gitu. Jadi bahwa saya yakin ini kita punya anggota sekitar 200-an orang di komunitas ini. Berarti ada 200 perenungan hidup setidaknya setiap sesinya. Ada 200 pengalaman yang berbeda-beda. Ada 200 tulisan ilahiyah yang terpatri di dalam takdir setiap sahabat-sahabat. Dan karena kita punya hajat ingin mengenal Dia Ta'ala, semakin banyak kita mengenal hasil karyanya, semakin menggugah hati gitu. Semakin kita merasa takjub, oh pengaturan Allah sama si A begini ya, si B begini ya. Tapi kita semakin belajar asma-asmanya yang maha agung, yang maha suci. So that's the idea of having this community gitu. Jadi harapan saya bukan saya sendiri yang bicara, saya kasih pengantar aja 30 menit awal sebagai bahan perenungan. Barangkali ada yang similar dengan itu. Barangkali ada yang bisa melengkapi khazanah. So nggak apa-apa gitu. Please, I invite you all to do that gitu ya. Alhamdulillah, mari kita mulai sahabat-sahabat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang ke pertemuan kajian suluk online ke-11 ya di tahun ini. Masih sebenarnya mengitari mentawafi kisah Musa alaihissalam. Karena minggu lalu kita bicara tentang ikhwal penghukuman Bani Israel karena disuruh berperang nggak mau gitu ya. Itu akhirnya mereka terkatung-katung di padang pasir selama 40 tahun. Nah, yang kita mau zoom in saat ini adalah what is the meaning of 40 gitu. Makna dari 40 tahun. Nanti ada kaitan dengan 40 hari, 4 hari pembentukan bumi dan lain sebagainya. So, Carl Jung dia bilang life really does begin at 40 gitu. Up until then you are just doing research. Ini luar biasa psikologi satu ini.
Jadi bahwa ada sesuatu rahasia di dalam usia 40 tahun. Nanti kita lihat di dalam Al-Quran, satu-satunya doa yang berkaitan dengan memasuki usia tertentu ya usia 40 tahun. Ada apa di situ? Ini penting buat mereka yang jelang 40, sedang 40 tahunan, ataupun sudah lanjut ke yang lain, untuk mencermati ada aspek apa yang sebenarnya harus di zoom in di penggal waktu itu. Kalau sudah lewat 40, tinggal flashback ke memori, apa yang Allah simpan di situ yang saya miss gitu. Atau apa yang bisa saya enhance ya. Berkaitan dengan 40 tahunan, ini sebenarnya berkaitan dengan penciptaan jasad manusia, miskatnya itu. Kita lihat di dalam surat Fussilat ayat 10, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan dia Allah Ta'ala menciptakan, ini penciptaan bumi ya, bicaranya konteksnya. Pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanannya dalam 4 masa. Nah, ini yang dimaksud berkaitan dengan 40 tahunan. Kadang 4 masa dalam Al-Quran itu related dengan ke-40 tahunan dalam usia manusia. Jadi manusia itu didesain 40 tahun, gunung-gunung yang kokoh itu melambangkan alam pikiran. Makanya kan kita menempuh sekian banyak tangga pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kuliahnya ada yang S1, S2, S3. Itu sebenarnya untuk membentuk rasional, jadi membentuk common sense, pola pikir. Harusnya orang makin belajar itu membentuk pola pikir. Mana yang benar, mana yang salah, what works, what is not, gitu. Dan dari situ dia memberkahi makanan-makanannya dalam 4 masa. Jadi ke-40 tahunan. Si raga dibentuk selama 40 tahun, termasuk takdir yang melingkupi. Dimulai dari awal, dia lahir dari orang tua yang mana, rahim ibu yang mana, orang tua itu punya karakter seperti apa, ya kan? Upbringing-nya seperti apa, anak itu, dia punya adik kakak seperti apa, atau mungkin nenek apa yang kemudian yang banyak kecimpung adalah neneknya mungkin, bibinya mungkin, ya pembantunya di rumah, itu juga didesain Allah Ta'ala. Siapa yang mewarnai si anak itu dalam fase pertumbuhan di awal-awal waktu, masa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nanti begitu masuk sekolah, Allah sudah desain sekolahnya di mana, ya kan? Pada zaman itu, tuh teman-teman sekelasnya siapa aja, dengan warna keluarga masing-masing, coba bayangkan. Begitu kompleksnya pengaturan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat, itu diaturin. Cuma kita nggak sadar. That all things is magical. Luar biasa. Kita pikir, kan karena kurang pemahaman, ya, kita pikir semua itu berjalan otomatis saja. Itu kan karena aku milih sekolah itu. Ya, tapi munculnya keinginan untuk ke sekolah itu tidak mungkin ada kecuali dia yang meniupkan sesuatu. Ingat sahabat-sahabat, kita ini entitas yang di awalnya tidak ada nama. Nggak punya jiwa, nggak punya raga, nggak punya ruh. Nothing, nada. Nix. Nggak ada apa-apanya. Secara logika, bisakah sesuatu entitas yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, kemudian bisa bergerak sendiri? Nggak masuk akal. So, datangnya gerakan, datangnya ilham, datangnya inspirasi, it's got to be from somewhere. Maka orang yang sadar, saudaranya mulai terbuka kesadaran, jadi mulai sadar bahwa iya ya, ini bukan dari aku. Makanya saya senang kalau lihat wawancara para pemusik ya, kayak Melly Goeslaw gitu ya. Bahkan David Foster pun dia bilang, kan diwawancara, kamu kok jagoan sih bikin lagu-lagu? Bukan aku, katanya gitu. Itu orang yang jujur tuh. Dia tidak mengklaim prestasi, kebisaan, ya apapun itu dari dirinya. Dia bilang,
Jadi kalau mandek tuh ya nggak ada inspirasi. Bukti bahwa bukan dia yang mencipta itu. Karena kalau dia sang pencipta, sang pembuat inspirasi, he can do it anywhere, anytime. Semau dia. Fakta bahwa ada periode mandek, writer's block, or whatever it is, dia tidak punya kendali tentang itu. Ada sesuatu yang menggerakkan. Dia hanya menerima. Logika bisa bawa ke situ. As simple as that. Jadi, hal yang sama kita mesti bisa lihat, oh iya ya, ternyata aku tuh diaturin gitu. Dulu SD di sini, pernah ngalamin apa. Even though dibully sama seseorang, pernah ketemu orang yang nyebelin banget gitu, kita masih kesel sama orang itu sampai hari ini. Misal, but it's not a coincidence. Bukanlah sebuah kebetulan. Kita pernah mengalami apa pada masa SD, SMP, coba flashback dalam time machine ya. Pasang surutnya, bahagia atau dukanya, tertawa atau menangisnya, semua dikadar. Itu bagian dari pembentukan mishkat, bumi diri selama 40 tahun. Ada sesuatu hal di keempatan itu. Makanya simbol-simbol nanti kita akan lihat. Kenapa Ka'bah bentuknya kubus? Kenapa nggak kayak piramid aja gitu? Kayak di Mesir. Bener nggak? Ada sesuatu hal yang dalam di situ. Nah, kalau kita bicara Ka'bah, kita mau jalan-jalan ke sini. Ini dekat rumahnya Teyan yang dia di Paris nih ya. Kalau ke Museum Louvre, ini lihat ada konstelasi instalasi bagus tuh ya. Jadi ada inverted pyramids, piramidnya dua, satu ke atas. Saya mau bawa ini ke gambar berikutnya ya. Jadi kalau yang dimaksud 4 masa, raga kita, sahabat-sahabat, itu adalah bayangan dari jiwa. Karena entitas kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Entitas kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Yang dulu bersaksi alastu birabbikum bala syahidna, jiwa. Jiwa dicipta sebelum raga. Yang punya pengetahuan tentang Allah Ta'ala, pengetahuan awal tentang siapa dia, Rob, itu jiwa. Makanya ketika ada kerinduan kepada sesuatu yang tidak bisa dihapuskan dengan semua atribut yang dapat datang dari alam mulkiyah ini, itu sebenarnya sebuah tanda bahwa ada entitas lain. Kok saya misalkan uang banyak, misalkan ya, semua kesenangan syahwat, hawa nafsu sudah dipenuhi, tapi ada perasaan hampa. Nah itu sudah mulai mengidentifikasi bahwa di dalam diri kita ada sesuatu entitas yang kadang jarang dirawat. Kalau raga, wah kita makan sehari 3 kali, mungkin dietnya juga dihitung, bahkan fitness, manicure, pedicure, misalkan ya, dirawat sedemikian rupa. Tapi jiwa suka lupa. Nah, suluk itu membawa pengetahuan bahwa, kita punya jiwa, gitu. Justru inilah sasaran pendidikan ilahiyah. Kalau kehidupan fisik itu kadang ada, kadang enggak. Itu dipertukarkan. Kadang punya duit, kadang bokeh, gitu kan. Kadang naik karir, kadang turun terpuruk. Jangan tertawan dengan itu. Karena kalau kita lihat indikator kesuksesan hanya dari indikator duniawi, pencapaian dan peraihan semua yang duniawi, pusing. Banyak sedihnya. Banyak murungnya. Karena dunia itu dibuat naik turun. Begitu naiknya happy, begitu turunnya sedih. Nah, kalau kita lihat indikatornya bahwa di naik turunnya, in all places, in all circumstances, semua keadaan, itu tujuannya supaya jiwanya tumbuh. Jadi ketika dia naik, tumbuh. Turun juga dia tumbuh. Makanya kata Rasulullah, menakjubkan ya seorang muslim itu. Kalau dia dapat keluangan, ya, rezeki gede gitu ya, dia tidak terlalu euforia. Dia masih ingat ini dari Allah. Dia berkata, Alhamdulillah.
bahkan berbagi. Di sisi lain, kalau dia sedang terpuruk, dia ingat juga bahwa ini dari Allah dan ada sesuatu hal yang baik di balik itu. Dan kemudian dia bersabar. Sabar, syukur sebagai dua sayap, ya, sepasang sayap untuk bisa naik itu mi'raj ma'rifatullah, mengingat semua ini, mengenal oh ini dari Allah Ta'ala. Nah gitu, jadi si jiwa adalah blueprintnya. Kalau kita gambarkan, ini mungkin agak blur, yang segi 4 atas itu jiwa, nanti bayangannya di bawah itu raga. Nah kalau kita tarik garis maya di antara keduanya, terus itu membentuk kubus Ka'bah itu. Terus kalau kita tarik lagi garis ke tengah, bertemu di tengah seperti dua piramid bertemu. Itu qalb. Qalb, ya. Termasuk di dalamnya ada sodar, karena dia ada ruang antara yang menghubungkan alam malakut, si jiwa, dan alam mulk, si raga. Itu Baitullah. Kenapa disebut Baitullah? Tempat Allah bisa bertajalli di situ. Tidak memuatku, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi. Lelangitku as-samawat. Lelangit itu bicara jiwa, ruh ke atas. Alam malakut, alam jabarut disebut lelangit. Tidak memuatku, lelangitku, maupun bumiku. Jadi harus kombinasi dari keduanya. Melainkan qalb. Qalb itu, wah kalau dilihat khazanah tasawuf ya, dikatakan, ini kalau kita lihat, kalau Google tuh, sekarang ada teleskop James Webb, dia bisa lihat ada banyak galaksi lain di semesta. Ini baru alam mulkiyah ya. Tidak terjangkau. Sebesar apa? Belum terjangkau. Tentu ada end of alam semesta, ada ujungnya. Tapi belum terjangkau dengan teknologi pada saat ini. Itu pun sudah wow. Flabbergasting ya, kita udah tercengang melihatnya. Belum lagi alam malakut. Luas, jauh lebih luas. Suatu hari pernah Jibril alaihissalam bilang begini, aku sedang berjalan-jalan, Jibril alaihissalam ya, salah satu malaikat muqarrabun, bosnya malaikat gitu. Dan aku menemui, berpapasan dengan seorang malaikat yang aku tidak pernah temui sebelumnya gitu. Jadi sampai dia yang punya pengetahuan semua, sampai ini kok aku baru temui gitu, saking luasnya alam malakut. Alam jabarut lebih luas lagi. And di sana ada arsh. Wah, udah nggak kebayang. And yet, ini pengalamannya Abu Yazid Al-Bustami kalau tidak salah. Semua alam-alam itu, kalau disimpan, dibandingkan dengan keluasan hati manusia, itu seperti cincin yang dijatuhkan di atas padang Sahara. Cincin padang Sahara. Semua alam itu dibanding qalb. Makanya hanya qalb yang bisa menampung khazanah qudrah, kuasa ilahiyah. Apa buat kita renungannya? For us, semua yang terlahir sebagai manusia. Apapun itu ya, mau dia cacat mental atau apa, tapi dia terlahir sebagai manusia, Pak. Dia punya qalb. Makanya dalam kita begitu makin kita paham agama, makin mengagungkan manusia. Apapun kondisinya sekarang, kita nggak pernah tahu. Tapi Allah maha menggenggam orang sih. Buat Allah mah gampang, mau diubah tuh. Hati-hati buat kita juga. Dia bisa mengubah ke bawah, nauzubillah ya. Kalau kita kan pengennya mengubah jadi lebih baik, tapi karena kita kadang-kadang suka sompral, dalam Al-Quran tuh dikatakan sering, kalau sompral seperti pemilik kebun tuh dalam surat Al-Kahfi.
aku ke kebunnya, pokoknya aku lebih baik. Besoknya kebunnya dihancurkan. Hati-hati, hati-hati lisan. Jangan sampai pede gitu. Oh tenang, ini mah biasa. Itu pernah tuh kan ada seorang pengalaman, ini teman saya yang cerita, dia di satu rombongan itu lagi umroh. Si bapak ini tuh biasa banget udah belasan kali umroh. Di hotel yang sama, jadi udah hafal lah gitu jalan-jalannya. Sompralah dia suatu saat, Pak, mau ditemenin nggak? Dia mau beli makanan keluar hotel gitu. Enggak, udah biasa sini, gampang ya. Tahu nggak sahabat-sahabat, malam nggak balik itu bapak-bapak. Sampai istrinya, waduh panik kan, sampai telepon polisi, semalaman dicari, nggak ada. Apa hilang, diculik, apa ya, wah pokoknya worst case scenario. Tiba-tiba besok pagi ketemu tuh, ada yang nungguin di salah satu pojok, masih tidak jauh dari hotel. Lusuh gitu, udah semalaman nggak tidur kan. Wah, Bapak kenapa gitu? Apa yang terjadi? Itu katanya pulang beli makanan, jalanan yang biasa dia lihat, ya udah apal ya, udah sering beberapa kali gitu. Tiba-tiba jadi kayak di tempat lain, aneh. Jadi dia muter-muter di situ, nggak ketemu. Nah tuh ya, jangan sompral. Nauzubillah. Jangan terus, gampang gitu, tenang. Misalkan tenang buat tahun ini apa namanya, baru dapat bonus nih kita, bisa nggak pakai insya Allah, bisa lah si adik sekolah, lupa Allahnya, jangan lupa Allah. Di situ kadang bisa menuai ya kita itu musibahnya di situ, karena Allah nggak suka kalau dia lupakan, terutama orang yang Allah sukai ya. Allah sukai, jadi begitu langsung ditegur gitu loh. Makanya buat orang beriman tuh ya, mesti saya bilang gini, punya uang 1 miliar pun jangan pede nanti malam bisa makan. Kan kita pikir, makan aja masa sih nggak sampai 1 juta ya kan, 1 miliar gitu loh, pasti bisa makan menurut pikiran. Iman takut nggak mau ngomong gitu. Iya uang punya, terus tiba-tiba lidah dibikin radang gitu, penyakit nggak bisa makan, bener kan? Nggak bisa nelen, nggak enak makannya. Mesti pakai selang. Ayo, pede nggak mau. Jadi hati-hati ya. Nah ini suluh kita membawa kepada sebuah kesadaran bahwa, ada jiwa loh. Jadi takdir yang Allah desain itu sebenarnya buat jiwa, agar dia bertumbuh. Raga harus jadi makmum buat si jiwa, nurut. Makanya jelas hadisnya 120 hari ditentukan 4 hal. Itu tuh udah constraint-nya raga. Baca tuh hadisnya panjang, 120 hari 4 hal disebutkan. Bahagianya, sedihnya, usianya sudah disebut. Itu constraint raga. Ini kita punya limitation raga ini, tapi jiwa, wow, lihat qalbnya bisa menjangkau dia Allah Ta'ala, tajali di situ. Nah, kalau hadis kursi tentang tajali itu tentang itu loh, yang aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku menjadi matanya ketika dia melihat, ya menjadi tangannya ketika dia melempar. Itu hadis kursi ya, firman Allah Ta'ala yang menggambarkan sebuah penyatuan, bagaimana Allah Ta'ala bisa sedemikian kompak dengan si hamba itu. Sampai dia bilang, aku menjadi penglihatannya ketika dia mendengar. Wah, itu amazing, isn't it? Dan ada orang-orang seperti itu. Dan orang seperti itu, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, ya, solihin tuh udah hampir ke sana tuh. Itu adalah orang-orang yang sepakat rasa, karsa, cipta karya kepada Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Dia tidak mau berselisih pendapat, dia tidak mau menginginkan sesuatu yang tidak Allah inginkan. Dia tidak mau memikirkan sesuatu yang ini bukan hak saya untuk dipikirkan. Nah, tahapan ke sana adalah pertama, kita bangun dulu raganya. Si 4 hal ini, 40 tahunan, makanya penting 40 tahunan itu untuk iqra, dibaca. Makanya ayat pertama iqra, bukan tulislah. Yang nulis Allah.
kita suruh baca. Baca tuh kehidupan. Kata Rasulullah, makanya tafakur sesaat jauh lebih baik dibanding 100 rakaat sholat. Ada sebuah perenungan di dalam tafakur sesaat. Jadi kita butuh sahabat-sahabat ruang kosong buat diri kita. Sisakan itu dalam sehari. You name it. Kalau terlalu sibuk di rumah, just go out. 5 minutes, 10 minutes, 15, whatever it is, but we need that. Kita butuh ruang perenungan untuk melihat posisi diri. Kadang kita terlalu sibuk dengan kesibukannya, to-do list yang never ending. Hari ini harus ini, udah besok seminggu udah penuh, fully book, sebulan bahkan kalau perlu. But then sometimes kita kehilangan orientasi. Aku mau kemana sih? Apa yang aku cari itu ditanya terus teman. Aku nyari apa? Nyari Allah atau yang lain selain itu? Sambil kita merenung, kita sambil berzikir, ya Allah, mohon dibimbing perenungannya, ilhamnya. Kalau yang nggak perlu, nggak usah lah, ya Allah, nggak usah dikasih ilham seperti itu, gitu. Nah, minta hidup dipilihkan. Jadi Iqra, baca diri. Dalam 40 tahun. Nanti dalam suluk ada yang disebut dengan harus menempuh namanya target kedua dalam suluk, yaitu bertemu kodrat diri. Ya, ketemu kodrat diri itu bukan tiba-tiba jreng di 40 tahunan, no. Every single piece of puzzle kita udah bisa baca. Artinya kita udah bisa mengendus. Kayaknya aku ini dong. Cuma belum berani kan, karena harus ada stempel. Tapi udah mulai magang. Makanya kita lihat ayat ini ya. Kita lihat ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ayat tentang doa 40 hari. Kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat, konstelasinya doa 40 hari itu dimulai dengan wasiat Allah Ta'ala kepada manusia. Wa wassaynal insan. Kami wasiatkan kepada manusia. Ya, sekali lagi kalau Allah berwasiat ini sesuatu yang sangat penting, urgent, gitu kan. Dan itu diwasiatkan kepada manusia, yaitu berbuat baik, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ihsan. Bagi orang tuanya masih hidup, telepon, ya pasti kangen. Jangan lupa kirim doa, apalagi hari Jumat, apalagi mereka yang sudah meninggal, biasanya kata hadis, Jumat dikasih kesempatan jalan-jalan, mengunjungi. Ya, tentu anak yang dilihat gitu ya, kerabatnya. Kalau si anak atau kerabat yang dikunjungi nggak ngasih doa, dia pulang dengan sedih. Makanya Jumat kalau perlu ya yasinan khusus buat almarhum, almarhumah gitu. Jadi berbuat baik itu tidak hanya ketika mereka hidup, justru ketika mereka tidak ada, mereka sangat membutuhkan. Kan kita kadang sedih, aduh, mulang tarima gitu. Kalau orang Sunda tuh kan membalas jasa, mereka masih hidup, ya dibeliin ini itu. Yeah, of course, that's also good. But they need it the most ketika mereka lagi di alam barzah. Perjalanannya masih panjang, yang dibutuhkan jauh lebih genting gitu dibanding sekedar rumah di sini, kendaraan di sini. Nah, jadi berbuat baik. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Disebut tuh di Al-Quran. Di spotlight. Nah, nih ada penting nih. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. 30 bulan. Jadi bilangan masa itu dalam Al-Quran relatif. Katakan 30 bulan, iya. Di satu dimensi adalah yes, betul. Mengandung 9 bulan, sampai menyapihnya 2 tahun, kira-kira 30 bulan. Ini sekitar the first 1000 days in human's life. Saya ketemu profesor di Belanda, dokter sih, belum profesor. Dia bikin buku The First 1000 Days. Itu berdasarkan riset, penelitian, bahwa 1000 hari pertama dalam kehidupan manusia itu paling penting, yang menentukan ini anak, sampai bisa dilihat ya, kalau 1000 hari pertama itu sekitar berapa tahun?
5 tahun, berapa tahun ya? 1000 dibagi, itu balita lah ya, itu menentukan sampai dia bilang bisa kan penelitiannya sekian lama ya, nanti bisa dilihat anak ini kecenderungan punya kenakalan remaja itu ya, biasanya berhubungan dengan masa kecil yang ada aspek tertentu yang tidak dipenuhi. Sampai sang penulis buku diundang ke parlemen ya, sehingga kebijakan di Belanda misalkan ini ibu-ibu nih karena 1000 hari pertama penting, ya udah kita kasih subsidi mereka stay at home, temenin anak-anaknya, duit kita kasih. Wah, hebat ya, dikasih subsidi sekolah gratis ya kan, dikasih kalau ibu capek boleh titipin anak gratis, sampai kayak gitu-gitu, saking mereka mulai melihat 1000 hari pertama penting ya, Al-Qur'annya udah ada loh 30 bulan, susah payah, jadi ibu perlu dibantu nih susah payah, sehingga katanya apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, nah ini 40 tahun, anak itu berkata, ini kata Al-Quran, seharusnya orang yang sudah 40 tahun, ini doanya, kan Robbi auzi'ni gitu, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, wahai Tuhan, Rob, berilah petunjuk. Nah ini repotnya, ya Allah berilah petunjuk agar aku mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi nikmat Allah pada kita pasti dalam konteks who our parents are, nggak akan jauh di situ. Makanya kita berterima kasih kepada orang tua kita. Dari mana kecerdasan itu datang? Jago ini, jago itu. Ada sekian persen faktor genetik, ada sekian persen faktor keturunan juga. Masalahnya di doa ini adalah minta petunjuk. Auzi'ni, ini yang merupakan fokus dari suluk. Ini yang kenapa kita butuh tazkiyatun nafs. Sekarang begini, perintahnya minta petunjuk. Itu sama dengan iqra, baca ya. Petunjuknya ada. Matanya gelap, tertutup, bisa nggak baca? Nggak bisa. Jadi fungsi pertama adalah mata hati harus nyala, terbuka, menghidupkan hati. That's first step. And then kita bisa melihat. Tapi ngerti nggak? Oke, tahap pertama saya baca instruksi misalkan dalam bahasa Perancis, saya bisa lihat, mungkin agak bisa baca-baca walaupun salah gitu salah bacanya. Apakah mengerti? That's another thing. Jadi melihat dan kemudian bisa mengerti apa yang dibaca. Pemahaman itu butuh akal, makanya fungsi akal. Orang itu harus bertumbuh akal jiwanya. Itu. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah doa yang menunjukkan bahwa dari kata berilah aku petunjuk ada sebuah tahapan yang harus dilalui untuk taubat, iman, amal soleh, supaya akal diri ya di dalam jiwa bisa tumbuh. Ujung-ujungnya agar apa? Agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. Nah, kata syukur juga harus dilihat. Kita lihat kaidahnya dengan ayat lain. Ketika iblis, laknatullah, bersumpah, aku akan datangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, sehingga engkau mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Jadi ada peran iblis untuk menggeser kita supaya tidak ada di koordinat itu. Jadi digeser, horizontal ya. Dia tidak punya kuasa atas dan bawah. Tempat mi'raj. Ke bawah itu adalah sujud. Kalau kita sujud, the way up is down buat kita, sahabat-sahabat. Remember, the way up is down. Mau naik, hati harus merendah. Makanya posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah saat sujud. Jadi dalam kehidupan kita akan diombang-ambing supaya tidak pada koordinatnya, not at the present moment. Iblis akan datang di depan belakang,
ditakut-takuti dengan masa depan, dihantui oleh masa lalu, kiri kanan digeser, ini yang baik padahal jelek. Ya, suatu hal yang menggeser kita dari kehari-inian kita ke saat inian kita. Biasanya ujung-ujungnya jadi tidak menerima takdirnya, mengeluhkan nasibnya, dan lain sebagainya. Jadi pertama, di 40 tahunan, kita mesti membaca agar kita mensyukuri posisi kita. Terus apa yang diajarkan dari doa ini di ayat surat Al-A'qaf adalah meminta amal soleh yang kau ridhoi, begitu. A'malah sholihan tardohu, itu amal soleh yang spesifik seperti yang diminta oleh para pemuda Kahfi ketika mereka berdoa dan masuk ke dalam Kahfi, Ashabul Kahfi itu ya. Jadi itu mensyukuri nikmatmu, beramal soleh yang kau ridhoi, dan nah ini berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucu. Wa aslihli fi dzurriyyati, dzurriyyat, sahabat-sahabat, anak cucu itu keturunan tidak sekedar keturunan bloodlines, bukan sekedar anak secara fisik. Karena dalam sejarah kita tahu ada orang-orang yang ditakdirkan tidak punya anak secara fisik di dunia ini. Nah, bukan berarti dia tidak punya keturunan, tapi amal solehnya secara hakikat ya, itu adalah dzurriyyat. Nah, karyanya yang dikerjakan untuk Allah Ta'ala itu adalah dzurriyyat. Luar biasa ya. Dan jadi ingin dzurriyyatnya itu supaya soleh gitu. Soleh itu kan berkaitan dengan sesuatu yang Allah kehendaki, supaya dia terima sebagai sebuah persembahan, supaya Allah tersenyum kepadanya ketika dia mengerjakan itu semua. Jadi di 40 tahunan, 3 hal harus kita cermati tentang syukur. Ya, syukuri kehidupan kita, udah diterima belum itu semua? Jangan-jangan ada penggal, 40 tahun, coba banyak tuh filenya, buka ke belakang. Barangkali ada trauma-trauma dalam hidup yang masih belum diproses. Barangkali ada hal-hal yang kita masih emoh, nggak mau lihat lagi gitu, kepenggal usia itu. Saking menyakitkannya mungkin, atau memalukan gitu ya. Tapi kita butuh keberanian untuk melihat kembali, meninjau kenapa Allah izinkan itu terjadi. Dengan bismillah. Karena itu keping puzzle yang akan complete us. Tanpa itu kita nggak akan whole. And when we don't feel whole, selalu merasa ada lubang yang kurang. Dan itu menjadi the weakest chain in our well-being. Jadi kebersyukuran. Kemudian di 40 tahunan harus mulai mengidentifikasi amal soleh yang kau ridhoi. Jadi usia 40 tahun, orang harus sudah mulai mengidentifikasi, aku nih sebenarnya bagus di sini. Ini pekerjaan gue banget gitu. Harus mulai di situ, udah mulai kebaca tuh. Fungsi dia hadir di muka bumi ini apa? Karena udah mulai kebaca sebenarnya, harusnya udah mulai kebaca. Jadi yang disebut bertemu kodrat diri itu bukan tiba-tiba gejreng jadi apa, enggak, dia udah magang puluhan tahun lamanya. Semua persiapan dari lahir, TK, SD dipersiapkan untuk exactly that role. And that what makes it beautiful. Jadi kita akan semua makin lama makin lihat, waduh, ma khalaqta hadza batila, beneran yang Allah turunkan ini sesuatu hal yang luar biasa. Begitu. Alhamdulillah. So, this is our sharing session. Silahkan sahabat-sahabat. Mbak Diah katanya jadi kangen sama orang tua. Ya telepon dong. Ya kalau masih ada. Kalau tidak ada tinggal kirim doa. Dan mereka masih hidup. Ya masih hidup. Kan jiwanya masih ada. Cuma di alam barzah ya. Insya Allah. Silahkan sahabat-sahabat. Your time. Langsung di unmute aja bisa, atau raise hand dulu boleh, or kirim lewat chat juga bisa. Monggo. Ya. Ini ada Mbak Frida juga nih. Mbak Frida di Surabaya nih, Mbak Ade. Mbak Ade baru pulang dari Surabaya nih, Mbak. Mungkin kapan-kapan salah lagi bisa ketemuan. Mbak Indah juga Surabaya ya. Silakan.
Mbak Andi masih di mana? Di Makassar ya? Andi Rahmi, Mbak Andi, Mbak Dia, Mbak Syifa. Ini Tehlin, alhamdulillah bisa join, alhamdulillah. Biasanya sibuk nih kemarin-kemarin ya. Tehlin, alhamdulillah. Ayo, saya undang untuk berkontemplasi tentang usia ke-40 tahunan berkaitan dengan ini surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Bersyukur, mintanya begitu petunjuk agar mensyukuri. Mbak Ade silakan sudah unmute. Ya, boleh deh Teh ya, yang di Boleh usia dong. 40 ya. Yes. Mau berbagi buat semua rasa bersyukurnya ya. Jadi saat ini ada usia 60 ya, tahun ini 61. Baru belajar ketemu dengan Sulu ini di kajian 8 ya Teh, 3 tahun lalu. Iya. Nah, itu terus terang bersyukur selama ini itu, pengertian bersyukur tuh ya senantiasa bersyukur sih, menerima apapun gitu. Tapi hanya sekedar bersyukur. Makanya kalau dengar sharing dari teman-teman di sini yang masih usia menjelang 40 atau jauh di bawah Ade ya, itu rasanya bersyukur banget ya mereka menemukan kajian ini nggak setelah Ade gitu ya Teh, dengan pengalaman-pengalamannya. Dan terus terang Al-Ahqaf 46:15 ini sekarang jadi bacaan, jadi doa Ade di setiap habis sholat. Itu benar-benar Alhamdulillah. Sekarang tuh seperti menyusun puzzle, mungkin jutaan puzzle yang harus ada kepingan-kepingan yang direkatkan kembali. Dan itu seperti Tessa bilang, Iqra ya Teh. Ada pertanyaan kenapa. Itu satu-satu seperti muncul. Oh, kenapa saya jadi keras dulu seperti ini? Kenapa? Ternyata dari masa kecil, remaja, sampai saat ini, ada hal-hal yang kejadian yang saya alami, yang saya rasa saya memaafkan, tapi sekedar memaafkan, tapi tidak dilupakan gitu loh Teh. Jadi memaafkannya tuh hanya di mulut. Ternyata itu hal-hal yang saya rasa saya maafkan itu yang menimbulkan kesakitan yang tanpa saya sadari, mengakibatkan sifat-sifat saya yang keras, yang egonya tinggi. Jadinya banyak mohon ampunan Allah ya. Kenapa saya dulu nggak mau kawin? Saya terus terang saya nikah tuh umur 38 tahun karena waktu itu ibu saya cuma bilang, waduh kapan ya kamu menikah? Mama udah menjelang, waktu itu mama hampir 70-an ya, saya lupa. Jadi saya menikah tuh bukan karena Allah, bisa dibilang saat itu, hanya karena keinginan ibu saya. Nah, di situ saya kerja, saya merasa egois, merasa mampu semuanya, melakukan apapun, lupa kalau itu semua karena Allah. Sampai di satu titik, saya nggak mau punya anak waktu itu, karena anaknya senang kerja. Jadi saya merasa itu nggak bisa deh saya saat itu untuk mempunyai anak gitu ya. Ya berapa kali saya keguguran waktu itu. Sampai juga saya menjalani yang namanya poligami. Saya menikah waktu itu dengan suami yang duda dengan anak satu. Di usia 40, saya flashback waktu itu setelah saya kajian Sulu ini. Oh iya ya, di tahun 2000-an waktu itu saya masih kerja. Saya mulai mencari guru ya, dan suami gitu. Ya kita ikutlah segala macam kajian, yang hijrah, yang apa segala macam gitu. Tapi hati tuh nggak tenang. Kok setiap pulang kajian tuh bukan kok emosi ya, bukan ketenangan yang kita dapat. Kita selalu suami itu selalu ingetin saya doa, minta ditunjukkan guru. Akhirnya di tahun 2000 ya 3 tahun lalu lah, di 2022
saya tuh ketemunya tuh sama Sari ya. Nah, di situ kita bertukar pikiran, dan dia bilang, ikutin nih Facebooknya Tetesa. Akhirnya saya ikut. Wah, waktu itu masih ada suami. Saya bilang, ya ini kayaknya yang kita cari. Tahu-tahu situ saya tahu juga dengan Nadia, yang ternyata adik kelas saya. Kita sama-sama orang tua di Caltex. Nah dia bilang, Kak, Yudi itu Ustadz sekarang gitu. Akhirnya saya ikutin kajian Kang Yudi sekarang setiap hari Rabu. Nah, itu saya ikut Tetesa tuh kalau nggak salah Agustus 2022 ya, 3 bulan setelah suami meninggal. Itu juga saya sampai bilang, Allah tuh nunjukin ini semua karena Allah gitu. Di situ saya langsung bilang, terima kasih ya Allah, selama ini saya cuma bersyukur ya sekedar mengucapkan alhamdulillah gitu. Maka saya asal mendengarkan, udah lama sebenarnya pengen sharing, tapi saya takut kalau loncat-loncat, saya minta maaf banget. Karena terus terang sampai saat ini tuh saya masih up and down. Sempat saya ikut kajian Tetesa itu, tahun lalu Oktober tuh saya sebenarnya sudah mau berhenti. Aduh kok kayak gini ya, saya nemuin rasanya kok belajar jadi banyak macam-macam nih yang saya terima. Toto ya Allah lagi November Tetesa kesini saya ketemu sama Tetesa, sempat ngobrol. Di situ saya semangat lagi. Aduh, ini Allah nunjukin. Ayo jangan patah semangat. Tapi memang ya namanya ujian nggak ada selesainya ya Teh. Masih banyak pelajaran, masih banyak kepingan-kepingan puzzle yang harus saya susun, yang harus saya terima, yang saya harus ikhlaskan. Masih banyak. Masih banyak. Kemarin saya pulang juga ke Surabaya, ponakan almarhum suami yang ngajak, di situ saya seperti dilihat, karena terus terang sekarang itu saya tinggal sendiri. Nah, itu kenapa saya bilang, saya sekarang belajar ya Iqra ya, tiap hari saya bertanya, kenapa ya Allah? Oh ya, seperti pelajaran. Saya dulu merasa saya bisa hidup sendiri. Saya nggak bergantung sama suami gitu ya. Nah, waktu suami diambil, setelah saya kira-kira 5 tahun terakhir tuh saya bergantung secara ekonomi finansial ya dengan suami. Itu pun berat. Nah, di situ saya ngerasa, oh ya Allah marah ya. Allah tuh maha pencemburu. Saya tuh bukan bergantung sama Allah. Suami saya tiba-tiba diambil gitu. Nah, banyak pelajaran yang saya dapatkan itu saya tinggal sendiri sekarang. Kemarin saya ke Surabaya, ponakan bilang, udah tante tinggal di sini. Tapi saya dilihatin di sana banyak problem-problem yang ditemuin. Aduh, ya Allah, apa saya bisa seperti ini ya gitu. Tapi saya renungkan semua itu sekarang, tiap ada kejadian yang nggak nimpa saya, baik orang lain, saudara, teman gitu. Saya bertanya, kenapa ya Allah izinkan saya melihat itu atau apa? Kadang-kadang saya kaget nggak kuat. Benar selama ini suka bilang, ikutin kata hati. Ikutin kata hati. Makanya saya bilang, aduh Tuhan, maaf saya terlambat ya menyadarinya. Padahal di usia 40 itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya Allah tuh udah kasih ingat gitu Teh. Istilahnya dijewer udah, dicubit udah. Kayak kali ini tuh ditonjok habis. Mudah-mudahan saya tuh tetap, aduh doain ya Teh, masih tetap kuat ya Teh. Oh ya, insya Allah. Allah itu janji Allah. Selama masih terbuka, selama nafas masih ada nih, Mbak Ade, buat dia kun fayakun. Makanya buat saya baca buku Tetesa yang ketiga itu Teh, di situ bilang ada satu hadis yang saya WA ke Tetesa. Ya Allah, di mana aku bisa menemukanmu? Allah menjawab, di hati yang remuk. Yes. Di situ saya nyadari, oh iya ya, kalau kita senang kita tuh suka sekedar cuman bersyukur aja gitu. Lupa kalau ini semua tuh karena Allah. Dan itu saya lihat di beberapa teman-teman saya yang dalam kondisi yang seperti sekarang tuh, wah, alhamdulillah ya, dia sudah sholat, dia sudah kembali dengan caranya Allah menarik dia kembali gitu. Dan saya bersyukur, aduh, mudah-mudahan di sisa usia ini Allah memaafkan dosa saya semua ini Teh. Amin, amin ya Allah. Allah Maha mendengar. Saya bisa ikut terus Teh kajian Tetesa. Amin ya Allah. Allah Maha mendengar Mbak Ade. Sahabat-sahabat aminkan ya, amin ya Allah.
Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ya dalam khazanah, makasih Mbak Ade for this sharing yang Mbak Ade itu mengingatkan kita tentang hope. Sebenarnya banyak khazanah dalam agama tuh yang lebih menekankan kepada you always have hope gitu. Sayangnya delivery, setidaknya yang saya belajar agama tuh selalu menakut-nakuti dosa gitu ya. Jadi orang tuh udah menciut belum apa-apa. Padahal Allah itu harus diperkenalkan sebagai sesuatu zat yang sangat pengasih, penyayang gitu ya, giving chance gitu. Kalau kata Rumi, our caravans is not caravan of despair ya. Jadi jamaah kita gitu ya, komunitas kita ini bukan komunitas orang-orang yang putus asa sama Allah Ta'ala. Pokoknya aku mau mendekat, cripple ya, mau merangkak, pokoknya 1 inci mendekat, 1 mili mendekat kehidupan saya, setiap nafas saya ingin mendekat pada Allah Ta'ala. Saya mau tutup dengan kisah begini. Setiap dialognya menggetarkan. Gitu ya. Ini suatu peristiwa ya yang membuat Umar bin Khattab, coba bayangkan, Umar tuh orangnya keras ya, orang dajjal iblis aja takut, katanya kalau ada lewat suatu jalan ada Umar itu dia mending melipir cari jalan lain saking dia takut. Umar radhiyallahu an suatu hari nangis, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah kan sahabatnya, bertanya, ada apa? Apa gerangan yang membuat engkau menangis, wahai Umar? Kata Umar begini, ya Rasulullah, sungguh hati saya sangat tersentuh. Tadi lewat mendengar ratapan seorang pemuda, kebetulan dekat pintu rumah Tuhan. Oh ya, kata Rasulullah, coba bawa pemuda itu. Saya pengen bertanya. Dibawa, masih nangis sesenggukan. Wahai pemuda, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis dan meratap seperti ini? Kata Rasulullah. Wah, tadinya si pemuda ini udah nggak mau jawab. Ini Rasulullah di hadapannya. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, aduh, yang membuat saya menangis adalah demikian banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut Allah murka sama saya. Rasulullah bilang, apa sih memang kalian? Apa yang kau lakukan? Apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Karena ketika dikatakan ini dosanya gede banget, hal yang pertama yang Rasulullah pikirkan, mengerikan buat kita ya, apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Kalimat ini harus membawa kita pada perenungan, jangan-jangan kita nyembah patung sapi emas itu mempersekutukan, musyrik. Tapi kata pemuda ini tidak, katanya. Terus kata Rasulullah, apakah engkau telah membunuh seseorang dengan tanpa hak? Tidak ya Rasulullah. Waduh, apa ini? Jadi kata Rasulullah begini, oke, apapun itu, katanya, Allah akan mengampuni dosamu, meskipun dosamu sepenuh 7 langit dan bumi. Kita bicara 7 langit tadi luasnya gimana? Penuh dengan dosa, Allah ampuni. Kata Rasulullah begitu. Maksudnya saking ingin menenangkan si pemuda itu, kasih sayangnya Rasulullah. Tapi mendengar berita itu dari Rasulullah, pemuda ini malah berkata gini, ya Rasulullah, dosa saya jauh lebih besar dibanding 7 langit dan gunung yang tegak berdiri. Wah, kata Rasulullah, ini sudah mulai saking apa sih yang dia lakukan? Bahkan Rasulullah mengatakan, apakah dosamu lebih besar dari kursi? Ya, kursi Allah. Kursi, kita baca ayat kursi. Bahkan kata pemuda itu, dosa saya jauh lebih besar lagi. Apakah dosamu lebih besar dari arsy? Dosa saya jauh lebih besar lagi, kata Rasulullah. Sekarang, apakah dosamu yang jauh lebih besar atau Allah yang lebih besar? Kita bicara Allahu Akbar. Si pemuda itu langsung diam. Tentu Allah yang lebih besar dan lebih agung. Tapi saya malu kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah begini, jangan engkau malu. Ya, beritahukan apa yang kau perbuat kepada saya.
Awalnya pemuda itu, waduh ini malu banget. Tapi karena Rasulullah yang meminta, akhirnya dia tidak kuasa untuk menolaknya. Akhirnya dia menceritakan, apa yang coba yang dia lakukan. Ya Rasulullah, katanya, saya ini adalah seorang pemuda. Ya biasa pemuda, gairah muda ya kan. Yang dia lakukan apa? Kalau ada jenazah yang baru dikuburkan, dia bongkar. Jadi dia pembongkar mayat gitu, dia ambil apapun yang ada di situ. Suatu hari katanya ada jenazah seorang gadis golongan Ansor yang meninggal dunia, fresh baru dikuburkan. Saya bongkar kuburnya dan keluarkan dia dari kafan. Karena cantik, saya tergoda oleh bisikan setan, nauzubillah min dzalik. Dan saya pun menggaulinya. Jadi menggauli mayat itu. Tiba-tiba gadis itu bicara, tidakkah engkau malu kepada kitab Allah? Dan pada hari ketika dia meletakkan kursinya untuk memberikan hukuman, gitu. Tiba-tiba ngomong, mengapa engkau jadikan aku telanjang di hari penghimpunan kelak? Pokoknya marah itu sih perempuan itu. Begitu mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah langsung gusar. Wow, katanya. Wahai pemuda fasik, keluar kamu jauh-jauh dari saya. Tidak ada balasan yang pantas untukmu kecuali neraka. Berubah tuh narasinya Rasul. Begitu tahu, ini perbuatannya wow, mind blowing, nggak pernah. Akhirnya apa sahabat-sahabat? Pemuda itu tambah nangis jerit-jeritnya keluar dari Rasul. Ia menjauh dari khalayak ramai, menjauh dari kota, menyepi di padang pasir, hancur hatinya. Tidak mau makan, tidak mau minum. Berhari-hari dikatakan. Sampai tubuhnya lemas. Kita nggak makan, nggak minum berapa jam aja puasa lemas. Ya ini di padang pasir, nggak tidur. Sampai dia tersungkur. Di situ, munajatnya tercatat dalam hadis. Luar biasa ya. Yang dikatakan, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Aku bersalah gitu. Udah jelas. Aku telah datang di pintu Rasul-Mu. Berharap dia bisa menolongku gitu. Namun ketika dia mendengar dosaku yang sangat besar, ia mengusir. Jadi dia ngadu sama Allah Ta'ala. Sekarang aku datang ke pintumu ya Allah. Aku datang ke pintumu agar engkau berkenan menjadi penolongku. Karena dia sudah patah harapan karena datang ke Rasulullah ternyata diusir. Ya Allah, kata pemuda ini, tidak ada lagi harapanku kecuali kepadamu. Kalau memang tidak mungkin memaafkan, silakan kirimkan api neraka dari sisimu. Gitu. Bakarlah aku dengan api ini. Tapi di dunia dia minta gitu. Jangan engkau di akhirat. Apa yang terjadi? Ya, ini dialog pemuda di padang pasir. Jadi sahabat-sahabat, setelah pemuda itu pergi karena diusir, Rasulullah sangat gusar dengan pengakuannya. Malaikat Jibril alaihissalam datang. Ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Wah, pengen ya datang. Hai Mbak Ade, Allah kirim salam. Waduh, kayak nggak tahu tuh hatiku masih bisa menahan itu nggak? Allah yang kirim salam Allah gitu. Oh ya Allah, ya. Tapi Allah Maha tahu. Ya, so keep nyalakan hati itu. Gitu. Dia Maha melihat kita. Apa yang dikatakan Jibril? Allah bertanya kepadamu, apakah kamu yang menciptakan makhluk? Terus Rasulullah menjawab, tentu saja tidak. Allah yang menciptakan semuanya. Oke, Allah juga bertanya kepadamu, apakah engkau yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluk? Terus kata Rasulullah, tentu saja tidak. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Allah bertanya, apakah engkau yang berhak menerima taubat seseorang? Kata Rasulullah, waduh ini udah mulai kebaca ditegur nih. Allah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Nah, begitu mendengar jawaban Rasulullah, Jibril menyampaikan, Allah telah berfirman kepadamu, ya Rasulullah, telah aku kirim seorang hambaku dikatakannya, telah aku kirim seorang hambaku kepadamu,
yang menerangkan suatu dosanya kepadamu. Tapi mengapa engkau menjadi berpaling dan sangat marah kepadanya? Lalu katanya, bagaimana keadaan orang-orang mukmin besok di depan jika mereka datang kepadamu dengan dosa yang jauh lebih besar? Kamu, kata Allah kepada Rasulullah, adalah utusanku yang aku utus untuk rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah engkau orang-orang yang berkasih sayang kepada orang-orang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maafkanlah kesalahan hambaku karena aku telah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Wow, mendengar teguran itu Rasulullah mengutus beberapa sahabat cari pemuda itu. Akhirnya ketemu, ya, dan mereka bilang, ayo Rasulullah, memberikan kabar gembira. Wah, akhir pemuda itu datang, ya. Kebetulan ketika pemuda itu datang, Rasulullah sedang mengerjakan sholat. Maka mereka langsung bermakmum di belakangnya. Jadi pemuda itu belum sempat ngobrol. Rasulullah lagi sholat. Di dalam sholat itu, selesai membaca surat Al-Fatihah, itu beliau membaca surat At-Takatsur. Sampai beliau membaca ayat hatta zurtumul maqabir, gitu kan. Berimam. Sampai engkau masuk ke dalam kubur. Kan itu hal yang ditakuti oleh pemuda itu. Dia minta, ya Allah kalau engkau kirim api, sekarang aja. Jangan di alam nanti. Jadi begitu Rasulullah SAW membaca ayat itu, dia mengingatkan kepada alam kubur. Apa yang terjadi? Pemuda itu pingsan. Semua pada datang setelah sholat, lihat ternyata sudah meninggal dunia. Jadi belum sempat ngobrol sama Rasulullah. Bermakmum, dengar ayat itu, pingsan. Saking takut sama Allah Ta'ala. Ternyata pemuda itu telah meninggal dunia, tapi Allah berkenan menerima taubatnya dan memasukkannya kepada kelompok hamba Allah yang soleh. Beautiful, isn't it? Jadi nggak ada dosa yang terlalu tinggi, terlalu besar. Oh, I miss that. Gimana dong? Aku udah nggak. Just apapun boleh hilang dari kita. Jangan hilang harapan itu. Habis sudah kalau kita nggak punya harapan sama Allah Ta'ala. Kita masih punya nafas. Breathe in, breathe out. Ambil wudhu. Ya Allah, nangis seperti pemuda itu. Langsung Allah jawab tuh, ya Allah, aku ditolak oleh nabimu. Gimana dong? Gitu. Tolong terima. Nah, semakin kita menjerit, semakin doa itu dipanjatkan dari hati yang terdalam. Dia maha tahu ya. Itu yang dimaksud aku ada di hati hambaku yang retak, yang remuk. Karena dia tahu, aku nggak bisa kemana-mana lagi, ya Allah, tolong. Nggak ada lagi yang bisa aku andalkan. I count you completely, please help me, gitu. Bantu hamba keluar dari sini. Dia hadir. Ud'uni astajib lakum. Begitu. Jadi jangan hilang asa, ya, harapan. Banyak ini kisah-kisah seperti ini, sahabat-sahabat, bertaburan itu menggambarkan agungnya ajaran ini, menggambarkan maha cinta dia, gitu ya, kasih sayang dia yang melingkupi semua ciptaan. Coba bayangkan. So, Rasulullah tanya, apa dosamu sebesar kursi, sebesar arsy? Sampai dia cerita, gusar, Rasulullah usir, saking nggak pernah kejadian seperti itu. Tapi Allah marah, ditegur. Jibril dikirim, apa engkau yang kasih menerima taubat, siapa yang menerima rezeki? Kok aku aja menerima taubatnya? Sekarang katanya, nanti kalau ada umatmu yang datang dengan dosa yang lebih besar dari itu, apa mau ditolak? Kita kira-kira begitu. Terus gimana fungsi rahmatan lil alaminnya, gitu. Luar biasa. Ya, kita di situ memaafkan, ya. Maafkan pasangan kita. Maafkan orang yang berbuat dosa pada kita. Maafkan orang yang menzolimi kita, memfitnah kita. And most of all, this is kadang-kadang kita lupa. Maafkan diri kita. Don't be too hard on yourself. Maafkan. It's okay. Sometimes you make mistakes. That's part of being human. Yeah? Don't pound on yourself too hard. Jangan mukul di purgatory gitu ya. Ada
hukum diri sendiri, Allah aja bisa membuka gitu pemaafannya. Ya, be kind to yourself, be kind to your children, gitu ya, be kind to your neighbors. Ya, akhirnya kita kemudian menjadi orang yang menjadi sangat cinta kasih lama-lama, karena bagaimanapun Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, ingin memberikan yang terbaik pada semuanya. So, ini jadi renungan buat kita, usia 40 tahunan. Again, baca lagi kitabnya, flashback ke belakang, and, di hal-hal yang kita luput. Nah, ini enaknya ya, this is the good news. Ketika kita bicara tentang suluk, bahwa hal-hal yang luput, ini kata Rasulullah, hal-hal yang luput dari kita di dunia ini, itu bakal dapat di sana. Bakal dapat di alam sana nanti. You name it. Jodoh, anak, rezeki ini, rezeki itu. Sekarang pokoknya nggak usah mikirin itu deh. Yang kita pikirkan adalah gimana caranya saya ingin memperbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. For all that missed chances, gitu, yang kita udah lewat, Allah tuh udah hadir, ya kan, terus kita cuekin. Beribu kali, berjuta kali, kalau dihitung dari nafas. And I'm sorry, gitu. Jadi itu aja, saya pengen bersih gitu. Kalau ketika saatnya tiba, bersih ya Allah ya, udah nggak ada sesuatu di antara kita. Saya bisa datang dengan nafs mutmainnah. Semoga. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat ya, renungannya di usia 40 tahunan ini. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita pemahaman yang lebih baik. Mohon maaf nih kalau ada hal yang kurang pas. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Mbak Ade sharingnya. Sahabat-sahabat terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Tetesa. Baca kitabnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tetesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.